Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Angkatan Laut adalah organisasi militer terkuat yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Tujuan utama pembentukan Angkatan Laut adalah untuk menangani para bajak laut yang berkeliaran di lautan. Selain itu, para angkatan laut pun harus melindungi pemerintah dunia dengan kekuatan besar yang mereka miliki. Maka tidak heran apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dunia, angkatan laut selalu terlibat aktif dalam pengamanan. Contohnya seperti referee yang belum lama ini diselenggarakan. Meski berada di bawah naungan pemerintah dunia, tidak semua anggota angkatan laut menyukai mereka. Di dalam pemerintah dunia, terdapat orang-orang sombong yang disebut Tenryubito. Para Tenryubito pada umumnya gemar melakukan perbudakan dan berbagai hal kejam lain demi kesenangan mereka sendiri. Selain itu ada juga para Gorosei, 5 orang tua yang mengetahui dan menyembunyikan berbagai kebusukan pemerintah dunia. Dengan adanya orang-orang semacam itu, wajar rasanya apabila ada anggota angkatan laut yang tidak suka kepada mereka. Semakin lama waktu berjalan, sepertinya akan semakin bertambah anggota-anggota angkatan laut yang tidak senang terhadap pemerintah dunia. Dengan begitu, admin menduga tidak lama lagi angkatan laut akan terbagi menjadi 2 kubu. Kubu pertama adalah orang-orang yang tetap setia mendukung pemerintah dunia dalam keadaan apapun. Sedangkan kubu kedua adalah orang-orang yang berani secara terang-terangan memusuhi pemerintah dunia demi menegakkan keadilan yang sebenarnya. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas tentang terpecahnya angkatan laut menjadi 2 kubu menjelang perang akhir dalam dunia One Piece. Perang akhir merupakan perang terbesar dalam sejarah One Piece yang akan terjadi setelah harta legendaris One Piece ditemukan. Hal itu berdasarkan perkataan Shirohige sesaat sebelum dia mati dalam perang puncak Marineford pada manga chapter 576. Semakin mendekati perang akhir, akan muncul masalah serius di dalam angkatan laut. Akan ada anggota-anggota angkatan laut tertentu yang memusuhi pemerintah dunia, sehingga angkatan laut nantinya akan terpecah. Sepertinya, angkatan laut pertama yang akan sadar dan menjadi musuh pemerintah dunia adalah Admiral Fujitora. Pria buta dengan gaya layaknya samurai ini memiliki nama asli Iso. Fujitora hanya nama julukannya saja setelah menjadi admiral. Karena seperti yang kita tahu, setiap admiral memiliki julukan dengan tema warna dan hewan. Fujitora sendiri memiliki arti harimau ungu. Fujitora memiliki nilai keadilan dan moralitas yang tinggi. Hal tersebut terbukti di kerajaan Dressrosa, yang mana Fujitora tidak ragu untuk bersujud dan minta maaf terhadap Raja Riku. Fujitora juga merupakan angkatan laut yang mementingkan keselamatan warga. Ini menandakan bahwa dia adalah orang yang sangat baik. Admiral yang satu ini juga sangat ingin agar Shichibukai dibubarkan, yang mana keinginannya ini telah terwujud. Shichibukai secara resmi telah dibubarkan berdasarkan keputusan referee yang baru saja selesai. Sepertinya Fujitora juga terlibat dalam pembubaran Shichibukai itu, walaupun secara tidak langsung. Karena sebelum referee dimulai, Fujitora sempat mengajak bertemu Raja Cobra dan Raja Riku dalam manga chapter 908. Kedua raja itu pernah dirugikan oleh Shichibukai. Mungkin Fujitora lah yang meyakinkan mereka agar mengusulkan pembubaran Shichibukai dalam referee, karena usulan dari seorang raja pasti akan didengar oleh pemerintah dunia. Dengan nilai keadilan tinggi dan kebaikan yang dia miliki, besar kemungkinan nantinya Fujitora akan memusuhi pemerintah dunia. Dia juga terlihat tidak takut dengan Akainu, walaupun Akainu adalah seorang fleet admiral. Bila Fujitora melihat ada hal yang bertentangan dengan keadilan yang dia pahami, maka Fujitora tidak akan segan untuk berdebat dengan Akainu. Jika semakin banyak kebusukan pemerintah dunia yang diketahui oleh Fujitora, maka kemarahannya tidak akan bisa ditahan lagi. Dengan begitu, Fujitora akan menjadi musuh yang berbahaya bagi pemerintah dunia, mengingat dia memiliki kekuatan yang sangat besar. Dengan kekuatan gravitasi yang dia miliki, bukan hal sulit baginya untuk menghujani istana Marijoice dengan meteor. Selain Fujitora, orang lain yang akan ikut dengannya memusuhi pemerintah dunia adalah Admiral Ryokugyu. Memang masih belum jelas Admiral Ryokugyu ini orang yang seperti apa. Namun, pada saat di Marijoice, dia terlihat akrab dengan Fujitora. Ryokugyu juga mengabaikan perintah Akainu, karena Akainu menyuruhnya untuk mengusir Fujitora. Besar kemungkinan, Fujitora juga akan mengajak Ryokugyu untuk berada di kubu yang sama dengannya. Dan sepertinya, Ryokugyu akan bersedia membantu Fujitora. Lagi pula, baik Fujitora maupun Ryokugyu sama-sama merupakan admiral baru. Jadi loyalitas mereka terhadap pemerintah dunia belum begitu besar, tidak seperti Akainu dan Kizaru yang sudah sangat lama di posisi itu. Selain mereka berdua,
Monkey D. Garp juga pasti akan berada di kubu yang sama. Sudah sejak lama Garp memang tidak suka dengan para Tenryubito. Bahkan terungkap dalam manga chapter 957, alasan utama Garp menolak menjadi admiral karena dia tidak ingin menjadi bawahan langsung Tenryubito. Karena seorang Tenryubito bisa memanggil dan memerintahkan admiral kapanpun mereka mau. Menurut admin, Garp akan benar-benar memusuhi pemerintah dunia ketika dia sudah mengetahui rahasia tentang klan D. Memang rahasia di balik nama D ini masih menjadi misteri. Namun, pernah ada petunjuk dari Corazon yang mana klan D merupakan musuh alami para dewa. Dewa yang dia maksud tentu adalah Celestial Dragon atau Tenryubito. Karena Tenryubito dianggap dewa oleh banyak orang, karena mereka merupakan keturunan para pendiri pemerintah dunia. Jika Garp sudah tahu dengan pasti tentang rahasia klan D dan kebusukan pemerintah dunia pun telah terungkap, maka tidak aneh apabila Garp akan melawan pemerintah dunia. Orang yang akan memberitahu soal rahasia D dan seluruh kebusukan pemerintah dunia kepada Garp kemungkinan besar adalah Luffy atau Dragon. Jika Luffy, maka dia akan memberitahukan hal tersebut kepada Garp setelah Luffy mencapai Laugh Tale, karena di sana Luffy akan mengetahui semua kebenaran yang ada. Namun, jika Dragon yang memberitahukan hal itu kepada Garp, maka Dragon akan mencari kesempatan untuk menemui Garp sebelum perang akhir dimulai, agar dia dapat mengungkapkan segala rahasia yang dia ketahui. Dengan menjadi musuh pemerintah dunia, maka Garp tidak akan bertarung melawan Luffy atau Dragon dalam perang akhir nanti. Malah mereka akan bekerja sama sebagai satu keluarga untuk melawan pemerintah dunia. Ini akan menjadi momen yang sangat epik. Selain Fujitora, Ryokugyo, dan Garp, angkatan laut selanjutnya yang akan ikut melawan pemerintah dunia adalah Sengoku. Alasannya, karena Sengoku merupakan teman seperjuangan Garp, sehingga tidak menutup kemungkinan dia akan berada di pihak yang sama dengan kawan seperjuangannya itu dalam perang akhir nanti. Alasan lainnya adalah karena Sengoku juga punya moralitas yang tinggi. Bahkan dulu anak buah Sengoku sempat merahasiakan soal rumah pelelangan manusia di Sabaody. Karena mungkin jika Sengoku tahu soal perdagangan manusia, maka dia akan sangat marah. Nah, jika nanti semakin banyak kebusukan pemerintah dunia yang diketahui oleh Sengoku, tidak akan aneh apabila dia juga akan memusuhi pemerintah dunia. Berbagai perbudakan yang dilakukan oleh Tenryubito sepertinya hanya sebagian kecil dari kekejaman mereka. Pasti masih banyak kekejaman Tenryubito yang belum diketahui. Dengan nama-nama besar seperti Fujitora, Ryokugyo, Garp, dan Sengoku, kubu mereka akan mendapatkan banyak dukungan juga dari angkatan laut yang lain. Koby dan Helmeppo sudah pasti akan ikut bersama Garp, karena kedua orang itu merupakan muridnya. Smoker juga sepertinya akan ikut dalam kubu tersebut, karena dari dulu Smoker memang tidak suka terhadap pemerintah dunia. Dia bahkan tidak menghormati mereka sama sekali. Selain mereka, pasti masih banyak lagi anggota angkatan laut yang akan membelot dan melawan pemerintah dunia. Nah, sedangkan kubu lawannya merupakan para angkatan laut yang tetap mendukung pemerintah dunia. Di antaranya adalah Fleet Admiral Akainu. Akainu memang terlihat tidak menyukai Gorosei. Bahkan dia juga pernah membentak para Gorosei dalam manga chapter 793. Meski begitu, sebagai Fleet Admiral dan penganut paham keadilan absolut, Akainu tetap akan membela pemerintah dunia apapun yang terjadi. Lalu, yang akan tetap mengikuti Akainu salah satunya adalah Kizaru. Akainu dan Kizaru memiliki hubungan yang baik, karena keduanya masuk ke dalam angkatan laut pada waktu yang sama. Selain itu, Kizaru adalah orang yang hanya menerima perintah dari pimpinan. Mau itu benar atau salah, dia akan tetap melaksanakan tugas. Dengan begitu, dua kekuatan besar angkatan laut ini akan tetap mendukung pemerintah dunia. Selain mereka berdua, sebagian besar Vice Admiral juga sepertinya akan tetap mendukung pemerintah dunia. Di antaranya adalah Doberman, Onigumo, Momonga, dan lain-lain. Dalam perang akhir nanti, pemerintah dunia benar-benar akan kerepotan. Hal tersebut karena angkatan laut yang seharusnya menjaga mereka dengan kekuatan penuh, justru malah terpecah menjadi dua kubu. Sebagai catatan, para anggota angkatan laut yang akan memusuhi pemerintah dunia tidak akan keluar dari angkatan laut. Mereka tetap seorang marinir, hanya saja bergerak di luar perintah Akainu. Bisa dibilang mereka menjadi marinir yang bebas sama seperti Garp. Nah, itu tadi teori admin tentang terpecahnya angkatan laut menjadi dua kubu, serta Garp akan mulai menyadari semua kebusukan pemerintah dunia yang ditutupi. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.
Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.